Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin Indo di Toronto. Dan hari ini gua mau share mengenai proof of income jika mau sekolah ke Kanada ya. Nah, pertanyaan ini sudah banyak sekali ditanyakan teman-teman ya guys. Oh ya, by the way, sebelum itu disclaimer ya. Gua bukan agen imigrasi atau agen edukasi. Gua buat video ini based on research dan pengalaman dari teman-teman yang sudah sekolah kemari ya. Jika ada kesalahan, mohon di komen ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Oke, untuk mengetahui pembuktian dana untuk sekolah ke Kanada, sebenarnya pemerintah Kanada itu mempunyai website yang resmi ya, yaitu www.canada.ca, di mana di dalamnya terdapat info mengenai proof of income itu. Nah, oke, seperti yang kalian lihat, dalam web ini ada bagian proof of financial support ya. Kita klik aja link itu, dan kita akan mendapatkan informasinya. Nah, di bagian proof of financial support ini, kalian bisa lihat bahwa kalian harus membuktikan dana kalian dalam bentuk beberapa macam ini ya. Ini beberapa contohnya ya guys ya. Yang pertama ialah jika misalkan kalian sudah punya bank di Kanada, mereka minta bukti rekening bank di Kanada itu atas nama kalian. Karena siapa tahu kalian sudah pernah transfer dana dari Indonesia ke Kanada ya. Lalu jika kalian mempunyai Guaranteed Investment Certificate, tapi ini mungkin langka ya, karena produk ini tidak ada di Indonesia ya, adanya di Kanada. Lalu selanjutnya, misalkan kita pinjam uang dari bank untuk sekolah. Nah, maka kita harus kasih unjuk dana yang diberikan oleh bank itu beserta juga dengan surat perjanjian dengan banknya ya. Berikutnya, rekening bank kita selama 4 bulan terakhir. Lalu, bank draft yang bisa dikonversi ke Canadian dollar. Lalu, bukti bahwa kalian telah bayar uang kuliah dan biaya uang sewa rumah. Kemudian surat pernyataan dukungan dana ya, misalkan ada yang sponsorin kamu nih untuk kuliah di Kanada. Lalu juga misalkan dapat beasiswa dari Kanada ya, maka diminta surat pembuktiannya ya, perjanjian untuk beasiswa itu. Oke, sekarang kita akan lihat breakdown-nya untuk ya mereka yang kuliahnya di luar provinsi Quebec, yang memang ada regulasi tersendiri. Nah, untuk main student, estimasi biaya per tahunnya itu 10.000 ya, atau kalau dibagi 12 jadi $833 per bulan. Lalu untuk first family member, misalkan spouse kita atau pasangan, kebutuhan per tahunnya diestimasi $4.000 atau $333 per bulan. Dan untuk setiap tambahan anggota keluarga, misalkan anak, maka biaya per tahun ditambah $3.000 atau $255 per bulannya ya. Jadi kita bisa lihat tuh di contoh itu ya. Misalkan kamu membawa pasangan dan satu anak, maka kebutuhan setahunnya akan menjadi 17.000 dengan breakdown 10.000 untuk kamu ya sebagai main student, 4.000 untuk pasangan, dan 3.000 untuk anak. Jadi kurang lebih itu dana yang harus tersedia dalam bank itu guys. Tapi kembali lagi ya, itu untuk biaya 1 tahun hidup ya. Dan untuk biaya hidup itu di luar dengan biaya kuliah ya. Lalu, misalkan kalau kalian akhirnya decide untuk kuliahnya di provinsinya Quebec ya, di mana di provinsi ini kebanyakan orangnya berbahasa Prancis, maka kebutuhan dananya ialah untuk main student itu 11.000 per tahun atau $917 per bulan. Lalu anggota pertama di atas 18 tahun itu $5.100 per bulan ya, atau $425 per bulannya. Anggota pertama jika di bawah 18 tahun itu biayanya $3.800 per tahun atau $317 per bulan. Lalu untuk anggota tambahan di atas 18 tahun itu $5.125 per tahun atau $427 per bulan. Dan anggota tambahan di bawah 18 tahun itu per orangnya $1.903 per tahun atau $159 per bulannya. Jadi misalkan kamu bawa 2 anggota keluarga nih ya, misalkan bawa spouse dan anak yang sudah di atas 18 tahun, maka biaya untuk kamu itu $11.000 sebagai main student, pasangan kamu yaitu $5.100, dan anak yang di atas 18 tahun itu $5.125. Jadi total biayanya $21.225 per tahun. Itu dana yang diperlukan untuk kuliah setahunnya ya guys ya. Oke, untuk tadi jumlah dana yang harus ada di rekening kamu itu,
kamu mesti ingat bahwa itu biaya untuk hidup per tahunnya ya guys ya. Ingat bahwa kalian masih akan membutuhkan dana lain, seperti tiket pesawat untuk berangkat yang tidak murah tentunya, lalu perlengkapan baju dingin, tes IELTS waktu di awal daftar kuliah, biaya penterjemahan dokumen, dan medical check-up, dan serta yang lain-lainnya ya. Nah, itu yang wajib kalian pertimbangkan tambahannya lagi ya guys ya. Oke, kalau gitu, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Thanks for watching ya guys.